Terhormat Bapak Jenderal Abidi, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN Sungai Buntu 3, dan juga yang terhormat wali murid SDN Sungai Buntu 3, dan juga anak-anak murid-murid ya siswa SDN Sungai Buntu 3 yang Bapak banggakan. Ayolah kita panjang. Karena kita masih diberikan nikmat kesehatan ya, sehingga bisa berkumpul kembali di SDN Sungai Buntu 3. Juga salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ya, hari ini Ibu, mungkin saya butuh waktunya sekitar 1 atau 1,5 jam ya, untuk menyampaikan implementasi apa itu kurikulum merdeka dan juga budaya positif ya yang ada di kurikulum. Berdiri kita joget. Coba. Hah? Ya, Oke. Yo, semuanya. Kita ice breaking dulu. Full kan ya? Ayo berdiri, gak apa-apa. Biar relax. Udah, nggak apa-apa ngeliat aja. Ini juga bagian dari kurikulum merdeka juga ya, harus ya. Harus. Jadi anak-anak tidak jenuh, belajar terus gitu. Ada gerakan-gerakannya. Oke, Bu Dewi di depan. Jenuh. Ya. Oke, yuk. Ayo mulai ya. Yuk berdiri. Nanti ikutin gerakannya.
ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah ya, bos ya, udah di luar ya, di luar ya. Nah ya, jadi dalam kurikulum merdeka itu ya, setiap pembelajaran itu harus ada supaya apa? Supaya otak-otak anak-anak kita fresh lagi, segar gitu ya. Oke, setelah ice breaking ini ya, oke, ini anak-anaknya mau di luar, mau jajan apa di sini? Mau jajan ya. Nah, oke ya, anak-anaknya boleh di luar, yang di dalam mama, bapak, dan bapak ibu guru. Oke. Ya, silakan kalau anak-anaknya kalau mau istirahat, mau jajan, boleh. Oke? Sekarang gantian mamahnya yang sekolah ya. Oke. Ya. Gantian sekarang mamanya yang sekolah. Oke. Kalian di luar boleh, ke kantin boleh. Oke? Mau jajan, silakan. Bapak pinjam mama sama bapaknya, pinjam 1 jam. Nah, boleh merapat, kalau tidak kelihatan di belakang boleh maju ke depan dulu. Ibunya mau duduk, pegal berdiri terus. Ya udah ya, kita mulai. Diseminasi modul 1.4 ya, budaya positif oleh saya sendiri ya, calon guru penggerak angkatan 8 SDN Sungai Buntu 3 Kabupaten Karawang. Oke, ini ya, dalam kurikulum merdeka itu ada profil pelajar Pancasila. Ini yang harus kita kembangkan dan harus kita kuatkan pada anak-anak ya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis ya. Jadi, nah saat ini kita sudah mulai memasuki pembelajaran paradigma baru. Jadi, kenapa kurikulum itu berubah-berubah? Karena disesuaikan dengan keadaan zaman, ya kan? Dulu pas ibu-ibu dan bapak-bapak sekolah, kurikulumnya apa dulu? Apa? CBSA ya dulu, nah CBSA, ada KBK, ada KTSP. Kemarin baru saja kurikulum 2013 namanya, ya. Kurikulum 2013. Sekarang ganti lagi kurikulumnya, namanya kurikulum Merdeka, ya, Merdeka Belajar. Merdeka belajar dan merdeka mengajar. Merdeka untuk murid-muridnya dan juga merdeka untuk para pengajarnya. Jadi bukan artinya merdeka itu udah tidak usah belajar seenaknya, tidak ya. Jadi kita itu berfokus, kurikulum merdeka itu berfokus pada pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gitu. Jadi yang kita kembangkan itu kompetensi kemampuan anak-anak kita ya. Misalnya anak kita nih di sini kelas 1 ada berapa Bu jumlahnya? Ada 29 ya. Pasti semuanya karakternya berbeda-beda kan? Ada 29 karakter. Si ini anaknya seperti ini seperti ini, sifatnya seperti ini. Terus yang A kemampuannya seperti ini, yang B kemampuannya seperti ini. Terus termasuk juga cita-citanya pasti beda-beda semuanya. Ya, coba di sini ibu-ibunya dulu waktu SD cita-citanya jadi apa? Banyak uang. Jadi nasabah bang. Ya, dulu kan pasti kalau waktu kecil kita ditanya oleh guru, cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi dokter, gitu. Cita-citanya mau jadi apa? Nanti udah gede mau jadi apa? Polisi.
gede mau jadi apa? Jadi apa? Polisi juga. Neng mau jadi apa? Nanti udah gede. Ya. Jadi waktu kecil kita bercita-cita pokoknya setinggi-tingginya ya. Dulu juga saya sendiri cita-citanya sebenarnya bukan jadi guru sebenarnya. Iya. Saya ingin jadi nahkoda dulu ya, nahkoda kapal. Tapi karena dari SMP mata saya udah minus. Gitu. Gara-gara apa? Gara-gara sering nonton TV terlalu dekat, ya. Jadi dari SMP ya SMA sudah mulai pakai kacamata gitu. Karena kesusahan kalau melihat yang jauh. Nah, jadi kurikulum ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. Tugas kita sebagai guru apa? Dan orang tua ya, guru dan orang tua apa? Menuntun. Jangan memaksakan kalau anak ini jago menggambar, yang ini kurang gitu. Yang kita tuntun, dia jagonya yang menggambar kita tuntun terus menggambar, yang ini jagonya di olahraga, di atletik kita tuntun terus ya sesuai kemampuan anak. Jangan dipaksakan menurut kehendak kita, jangan. Jadi merdeka di sini itu kita harus menuntun anak sesuai dengan kompetensinya gitu. Jadi misalnya si ini nih pintar dalam bidang matematika, si ini IPA, kita tuntut ya matematika terus sama matematika ya seperti itu. Tapi yang lainnya juga tetap kita terapkan sedikit-sedikit gitu. Oke, jadi pembelajaran paradigma baru ini memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil Pancasila. Nah ini ya. Jadi di kurikulum merdeka ini ada beberapa fase fondasi, itu PAUD, fase A kelas 1 dan kelas 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan kelas 6. Nah, jadi yang dikuatkan dalam kurikulum merdeka ini profil pelajar Pancasila, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Contohnya apa? Misalnya bergotong royong dalam kerja kelompok, nih ya misalnya bergotong royong gitu. Terus mandiri, ya mandiri. Jadi si anak mau mencari sendiri apa yang dia butuhkan. Bernalar kritis, yang aktif. Ada nggak di sini yang anak aktif? Banyak nanya sama mamanya. Gak bisa diem, ya Bu, ada. Nah itu bagus ya, itu aktif. Bernalar kritis, rasa penasarannya tinggi, ingin tahu. Kalau bahasa sekarang mah kepo, gak apa-apa ya, itu bagus. Kreatif, nah kreatif. Jadi misalnya di sini nih, ayo kita buat apa? Buat menghias kelas gitu ya, kreatif. Oke, lanjut. Nah sekarang ini ya konsep dari budaya positif itu. Kenapa kita harus terapkan budaya positif? Karena sebenarnya yang mempengaruhi anak itu ya, semua orang positif dan negatif itu sebenarnya apa? Lingkungan kan? Iya, lingkungan. Jadi kita terapkan mumpung masih kecil, mumpung masih di usia sekolah dasar, kita terapkan lingkungan yang positif, baik itu di sekolah ataupun di rumah, ya. Nah, terus disiplin positif, ya. Ini yang akan kita bahas nanti, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Next. Ya, pertama kita disiplin positif dulu, ya. Dalam budaya kita ini makna kata disiplin dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin biasanya dengan ketidaknyamanan. Lalu sebagai pendidik ya, kita Bapak Ibu guru dan orang tua, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dan disiplin positif itu adalah
salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Misalnya anak-anak kita nih sudah mau sholat sendiri, gitu, mau mandi sendiri, gitu ya. Tidak usah kita suruh lagi. Nah itu kita tuh harus menerapkan supaya anak itu sadar ke situ, ke arah situ, gitu. Mau belajar sendiri ada PR, mau nih habis pulang sekolah ada PR langsung kerjakan sendiri seperti itu. Terus sebelum masuk nih ya kita ini sebentar ya. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita terapkan di sekolah ini ya sekarang mulai bertahap. Oke ya. Jadi mulai sekarang itu di tahun ajaran baru ini kita marilah sama-sama menerapkan budaya positif di sekolah. Contohnya dengan pembiasaan. Makanya di sini sekarang mulai. Di sana ada visi misi sekolah kita. Terus ini ada spanduk-spanduk ya 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun ya ketika bertemu dengan orang tua, guru dan juga teman-teman. Terus setiap hari Jumat kita kan ada mengadakan sholat duha seperti itu ya. Terus upacara. Nah, itu untuk menerapkan budaya positif supaya sedikit demi sedikit si anak-anak itu merasakan jadi perubahan pada dirinya menjadi lebih positif. Terus, nah ini nilai-nilai kebajikan universal ya. Ini ada keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran dan lain-lain ya. Jadi motivasi dapat dipahami sebagai kekuatan tak terlihat yang dapat menggerakkan, mengaktifkan atau mendorong seorang untuk melakukan sebuah tindakan. Misalnya si anak udah sadar untuk membuang sampahnya. Oh, sampah ini harus buang ke tempat sampah gitu, tidak membuang sembarangan ya. Itu sebenarnya penerapan budaya positif ini sangat sulit ya, sangat sulit. Jadi emang harus membutuhkan kesadaran. Nah, jadi kita sebagai orang tua dan guru harus menuntun supaya anak-anak kita, apalagi zaman sekarang kan, zaman teknologi susah. Jujur anak saya sendiri juga tidak bisa lepas dengan HP ya. Tidak bisa lepas dengan HP. Gitu. Jadi sedikit demi sedikit kita buat mereka berubah supaya menjadi lebih sadar ke arah yang lebih positif. Ini kebutuhan kita dan juga kebutuhan anak-anak kita. Kita butuh bertahan hidup. Gimana caranya? Kita butuh bertahan hidup, bekerja, ya kan? Mencari uang, makan, seperti itu. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh tidak Bu? Pak, kasih sayang. Betul ya, kita butuh kasih sayang. Anak-anak juga sama, butuh kasih sayang ya, dan rasa diterima. Jangan, kamu mau gini, jangan ya, kita harus terima anak kita. Terus kebebasan. Nah, mereka juga butuh kebebasan, tapi tetap harus kita kontrol. Penguasaan dan kesenangan. Nah, ini ya, ini yang dibutuhkan oleh kita sebagai manusia dan juga pokoknya dibutuhkan untuk kita orang tua, untuk anak-anak kita ya ini. Bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang, penguasaan dan kesenangan. Nah, motivasi perilaku manusia ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Nah kan biasanya gitu kan. Biasanya di rumah juga gitu kan, anak-anak takut gitu. Jangan ya, ini harus kita hindari. Jadi si anak itu jangan sampai aku mau buang sampah ke tempat sampah karena ada guru takut dimarahi. Jangan ya, jangan seperti itu. Jadi harus sadar dia sendiri gitu. Terus mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya murid melakukan disiplin diri untuk mendapat imbalan. Nah, jangan ya, misalnya gini, ayo, sebenarnya bagus untuk motivasi, tapi nanti jadi beda ininya. Misalnya, ayo kalau juara 1, nanti ibu kasih sepeda, bapak kasih sepeda gitu ya. Nah, sebenarnya bagus untuk memotivasi supaya dia belajar. Tapi yang dibutuhkan itu adalah kesadarannya gitu ya.
bukan hadiahnya. Harus sadar sendiri gitu. Terus menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya murid berperilaku karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah ini ya yang harus kita terapkan, harus kita tuntun pada anak-anak kita. Harus sadar. Nah ini identitas sukses ya dan identitas gagal. Kita biasanya cenderung melakukan hal-hal seperti ini. Jadi di kurikulum merdeka ini, pokoknya di zaman sekarang ini kita nggak boleh kan. Guru aja tidak boleh kan membentak siswa, memukul, tidak boleh ya. Nah ini ada hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Benar nggak bu? Hukuman menyakitkan tidak? Menyakitkan tidak hukuman? Menyakitkan kan? Ada, pasti si anak itu ingat terus, saya pernah dihukum ini, apalagi sampai terluka. Terus tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Nah, sampai nanti pun sampai dewasa si anak akan ingat, ya, akan teringat dia pernah dihukum, pernah disakiti. Terus korban mendapat keadilan, murid, anak akan tersakiti, perilaku agresif akan meningkat. Terus perbandingannya dengan konsekuensi adalah sesuatu itu harus terjadi ya. Konsekuensi misalnya gini, kalau konsekuensi itu misalnya si anak ya temannya mencoret-coret buku temannya gitu. Jadi konsekuensinya harus apa? Harus mengganti kan? Nah seperti itu kalau konsekuensi. Terus apa lagi? Nah ini kita bahas yang menghukum dulu. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, jika murid tidak takut dihukum, tidak akan berjalan. Kemarin juga hukumannya seperti itu. Saya tidak takut gitu. Itu tidak akan berjalan ya. Terus peraturannya adalah kamu harus, nah ini ya, ini tidak boleh. Murid, anak membenci peraturan. Terus negatif, awas. Nih kata-kata ini ya, ini tidak boleh ya. Awas kalau dilakukan lagi ya nanti. Awas kamu, ya, tidak boleh ya. Mode paksaan, mendorong menyalahkan diri dan konsep diri buruk. Lalu konsekuensi. Nah, yang harus kita lakukan itu sebagai pendidik dan orang tua ya adalah restitusi ya. Itu caranya. Jadi ada caranya untuk mendidik anak itu. Tidak boleh dengan cara kasar atau seperti apa. Harus restitusi, ini ya cara yang baik. Menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid anak mendapat penguatan. Masalah akan terpecahkan. Terus murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah kata-katanya seperti ini ya. Apa yang kamu yakini? Nah ini nyambung ke tadi ke nilai-nilai kebajikan universal yang tanggung jawab, menghormati orang lain, yang seperti itu. Itu ya. Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Tuh kan nanti si anak mencari tahu sendiri ya, saya harus gimana supaya masalah ini terselesaikan seperti itu. Apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah ya. Terus teori kontrolnya mendorong disiplin positif, konsep diri yang kuat. Nah ini ya, ini yang tidak boleh ya, harus kita rubah identitas gagal ini, hukuman dan penghargaan ini sebenarnya harus kita rubah menjadi konsekuensi dan restitusi ini. Nah ini ya menurut L.P. Kohn, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya.
Sebenarnya gitu, hukuman dan penghargaan itu sebenarnya menghancurkan gitu. Gini aja Bu, misalnya kemarin ya kita dalam kenaikan kelas kelulusan, ada yang mendapatkan penghargaan, ada yang mendapat piala, ada yang mendapat piagam ya, piala dan piagam ya, juara. Nah itu tuh sebenarnya nanti kesini tuh harus kita rubah ya. Kenapa? Karena pasti murid-murid yang lain juga ada yang merasa tersakiti, iya gak? Benar gak Bu? Iya kan? Pasti ada yang merasa tersakiti. Aduh, saya tidak bisa jadi juara gitu. Ada perasaan itu ya. Walaupun sebenarnya tujuan kamu itu untuk memotivasi yang lain supaya ayo berlomba gitu, supaya bisa mendapatkan bisa juara gitu. Sebenarnya seperti itu tujuannya. Tapi pasti akan ada anak yang tersakiti, apalagi yang juara 4. Ya kan Bu, hampir ya. Kalau bisa mah nanti saya bikin semuanya, bikin piala dapat semua gitu ya, supaya adil gitu. Jadi tidak ada yang juara ini ya. Tetap kita mengetahui mana anak yang ininya perkembangannya meningkat gitu, tetap kita mengetahuinya gitu. Tapi untuk menghindari tadi hukuman dan penghargaan ini, alangkah lebih bagusnya emang semuanya rata dibagi. Jadi itu tuh bukan menyimbolkan atau menggambarkan dia juara ini, bukan ya, tapi untuk penghargaan maksudnya. Jadi nanti harus kita rubah yang seperti itu, hukuman dan penghargaan seperti itu. Misalnya nanti kalau kamu juara, tadi sudah saya omongkan, nanti bapak beliin ini, bapak beliin HP ya. Jangan seperti itu ya, biar dia berusaha sendiri. Terus pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah ini ya, penghargaan tidak efektif, ini mengenai hukuman. Penghargaan merusak hubungan. Oh ini merusak hubungan Bu ya. Misalnya 2 karyawan nih di perusahaan, yang satu mendapat penghargaan, satu lagi tidak. Ini lama-kelamaan akan merusak hubungan ya, ada kecemburuan sosial. Terus penghargaan itu menghukum ya, sebenarnya penghargaan itu menghukum. Kenapa? Karena dia tuh kedepannya harus mendapatkan lagi gitu, jadi ada perasaan ini gitu, ada tekanan, sama dengan menghukum berarti. Lanjut. Nah ini cara kita yang harus kita terapkan dari sekarang itu posisi kontrol restitusi. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu diri adalah cara yang paling baik ya. Fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi penguatan, restitusi fokus pada solusi. Oke, coba kita bareng-bareng Bu, kembalikan barang ke tempatnya. Ada nilai kebajikan apa Bu? Kita mengembalikan barang ke tempatnya gitu. Apa? Setelah pinjam gitu? Apa? Bertanggung jawab, ya kan? Harus bertanggung jawab. Jawab tuh. Terus yang kedua nih, kita tebak lagi. Dilarang mengganggu orang lain. Apa? Menghormati. Apa? Coba nih. Yang saling menghormati ya, harus saling menghormati. Lanjut. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira apa nih? Tepat waktu ya, disiplin. Masuk gak? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Berkomitmen ya, disiplin. Terus dilarang melakukan kekerasan, yaitu tentang keamanan dan saling menghormati. Nah ini tuh namanya nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Dilarang menggunakan narkoba. Untuk apa? Untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain. Ngantri ya, harus ngantri. Dilarang merokok, kesehatan dan juga menghormati orang lain. Lanjut. Oh, ini restitusi ya.
Oke, kita cek coba. Mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Yang hukuman itu yang membekas ya, yang menyakiti. Coba. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi, Bu? Kak? Hukuman. Coba. Hukuman bukan? Iya, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuangnya di meja tulis. Apa? Apa, Bu? Pak? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Jadi dia harus bertanggung jawab. Dia sudah mencoret-coret, harus membersihkan seperti itu. Iya. Dan tidak akan menyakiti dirinya gitu. Duduk kalau mau duduk. Kalau mau duduk. Nah, lanjut. Mengganti apa? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapang basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apa? Ayo. Hukuman. Nah, hukuman ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Apa, Bu? Hukuman. Ya, ini tidak boleh ya. Sekarang sudah tidak boleh. Kalau ada guru yang seperti itu boleh Bapak Ibu guru menegurnya. Boleh. Hukuman atau konsekuensi lagi. Nah, ini lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Terus kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Terus terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit. Sama seperti yang sebelumnya. Apa? Konsekuensi. Nah, ini sekarang lari ya. Lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ya, karena ini di pelajaran PJOK kan olahraga. Iya, terus si anak ini terlambat, tidak melakukan pemanasan. Yang lain mah sudah gitu, sudah melakukan pemanasan. Nah, cukupin. Ya, kenapa ini konsekuensi? Karena ada di pelajaran olahraga, terus dia disuruh mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali. Teman-temannya juga sama, sudah melakukan lari pemanasan 2 kali gitu. Jadi ini disebutnya konsekuensi. Kalau teman-temannya, kalau yang lain tidak, dia disuruh lari, baru ya itu namanya hukuman. Lanjutkan. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman, ya, ini hukuman namanya. Oke, lanjut. Silakan. Oke, jadi bisa ya membedakan mana itu hukuman, mana konsekuensi. Ya, jadi supaya si anak itu bertanggung jawab, sadar. Kita ininya lebih ke kesadaran dirinya gitu. Lanjut tak? Lanjut tak? Nah, ini ya. Oke, ini. Ya, ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru dan juga orang tua. Yang pertama itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, ini kita ada di posisi mana, Bu? Sekarang biasanya kalau di rumah sekarang anak-anak kita ada di mana tuh? Jujur sih adanya jujur ada di mana deh? Ada teman ya, teman, pemantau dan manajer itu. Oke, mulai dari sekarang kita jangan jadi seorang penghukum ya, Bu, Pak, jangan ya.
Jangan menjadi seorang penghukum mulai dari sekarang. Guru-guru juga sekarang harus menjadi manajer, tidak boleh menjadi penghukum. Pemantau atau manajer. Nah ini contohnya ya, yang penghukum itu seperti ini. Nada suaranya tinggi, mata melotot, gitu. Terus jari menunjuk-nunjuk. Nah seperti itu ya, itu jangan ya, itu namanya penghukum. Nah ini biasanya gini, guru yang suka penghukum itu terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kalau bisa datang tepat waktu, itu perkataan. Terus kalau pembuat rasa bersalah, nah menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ibu sangat kecewa, misalnya seperti itu ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, gitu. Itu membuat rasa bersalah. Jadi si anak itu nanti merasa bersalah. Nah, sebagai teman, ya, sebagai teman, ramah, akrab, bercanda, ya. Ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji tidak akan terlambat lagi. Nah, beda dengan ini ya, beda. Terus ya sudah, tidak apa-apa, nanti Bapak bantu, ya, seperti itu. Terus pemantau mengandalkan catatan, data, stiker, daftar cek, nada suara, data formal. Peraturannya apa? Nah seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Terus manajer, nada suara tulus dan tidak kaku. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Gitu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah ini ya. Sekarang juga kita guru-guru ya, dan juga orang tua harus belajar menjadi seorang manajer, ya, menjadi seorang manajer. Itu tidak mudah, tidak mudah. Jujur saya sendiri, mungkin sekarang posisi saya ada di teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, kadang-kadang seperti itu di dalam kelas. Karena kenapa? Karena kan ada anak-anak yang malah gelunjang seperti itu kan, Ibu ya, Pak. Ada yang seperti itu kan. Nah, jadi marilah bertahap, sedikit-sedikit kita berubah gitu. Tadinya seorang penghukum menjadi seorang pemantau, manajer, seperti itu. Nah ini keyakinan kelas ya. Awalnya kita harus membuat suatu keyakinan kelas dulu. Seperti contohnya ada di kelas 5, saya sudah bikin di awal tahun pembelajaran, membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas ya. Bukan aturan, bukan. Kalau dulu itu aturan. Ya, yang kita butuhkan itu ya sebenarnya apa? Kesadarannya gitu. Jadi gini, contohnya naik motor yang pakai helm gitu. Biasa ke Karawang. Yang ditakutkan apa? Pak, Bu? Polisi kan ya? Iya. Yang ditakut polisi, takut dihukum gitu, takut ditilang kan. Nah seharusnya yang kita terapkan itu, kenapa helm itu untuk apa fungsinya? Keselamatan kan, untuk melindungi kepala kita. Nah bukan takut di polisi, bukan takut ditilang polisi, bukan. Jadi itu contohnya gitu, keyakinan kelasnya. Jadi bukan keaturannya, lebih ke kesadaran dia, keyakinan si anak itu gitu ya. Oh, saya tuh minjem buku harus dikembalikan. Kenapa? Karena harus bertanggung jawab gitu. Terus jadi bukan karena takut dihukum sama guru, tidak, ini jangan ke situ ya Bu. Harus supaya si anak itu sadar gitu. Saya harus mandi nih, kenapa? Karena biar sehat seperti itu. Terus di kelas 5 sudah bikin saya contohnya keyakinan kelas. Ada nggak gambarnya? Ada. Nah ini videonya kemarin. Contohnya ya. Jadi bersama-sama dengan anak-anak membuat dulu peraturan kelas awalnya di sebuah kertas. Jadi anak-anak itu membuat sendiri aturannya, di kelas ini harus seperti apa, itu biar sadar. Nah ini, oke, setelah selesai, terus
disamakan. Sesuai kesepakatan. Oke, ini ya, ini sangat membuat keyakinan kelas di kelas 5 ini. Tuh, lalu ditempel. Nanti disamakan, ada yang sama enggak, misalnya ini harus datang tepat waktu, kita disamakan. Oke, lanjut. Nah ini ya, yang tertempel di kelas 5 itu seperti ini, ada apa? Hadir tepat waktu, terus berpakaian rapi, berdoa sebelum dan sesudah belajar, belajar dengan bertanggung jawab, saling menghormati, ya seperti itu. Lanjut. Nah ini ada bersikap baik dan ramah dan santun, ya, saling menghormati, menyayangi dan bekerja sama. Ini menghormati dan menghargai itu yang paling sulit, ya. Masih aja ada anak yang ribut, ya, yang berantem itu ya sulit. Jadi tapi kita tidak boleh menghukum, tidak boleh. Nah, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Nah, kadang-kadang kita yang gurunya nyapu gak nyuruh murid nih, kita sapu aja. Supaya apa? Supaya si anak itu sadar. Oh, jadi kita harus membersihkan gitu. Jangan sampai guru yang membersihkan seperti itu. Jadi untuk mencontohkan, ya, supaya sadar. Nah ini ininya alatnya ya untuk menerapkan tadi budaya positif itu, ini alatnya segitiga restitusi. Ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Contohnya gini kata-katanya Bu. Pertama kita ini dulu. Ini ya, menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya. Lalu ini kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Yang tadi keyakinan kelas. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Oke, lanjut. Ya. Nah ini ya, berbuat salah itu kata-katanya ya, misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, nah gitu. Tapi bapak ibu yang mencari solusi dari permasalahan ini. Oke, misalnya saya ada anak dua yang berantem, yang berkelahi. Oke, berarti tidak ada yang dua-duanya salah kan Bu kalau berantem? Iya kan? Nah, tapi kita tahu dulu alasannya kenapa, dari sini, dari sini kenapa gitu. Tapi tetap yang namanya berkelahi itu salah gitu. Terus kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Oke, validasi tindakan yang salah. Ini perkataannya ya, kata-katanya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Lanjut. Menanyakan keyakinan. Nah ini tadi ya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau di keluarga, yang seperti tadi bertanggung jawab, menghormati. Terus apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini contoh yang sudah saya terapkan di sekolah saya yang dulu gitu. Tadi sebelum di play. Ini ya, ini kasusnya si anak ini terlambat. Nah, lalu di sini
tidak langsung ya, saya tidak langsung ini, tapi menyuruhnya dia nanti datang ke ruang guru pas jam istirahat. Kamu tahu alasannya dulu ya, kenapa Bapak panggilkan ke sini? Pak, saya hari ini kenapa? Nah, kamu masih ingat kan keyakinan kelas kita? Ingat Pak, harus disiplin, yang datang ke sekolah waktu. Nah, akhir-akhir ini Bapak lihat kamu sering terlambat datang ke sekolah. Tapi di sini Bapak tidak mau fokus pada kesalahan kamu ya. Nah, Bapak hanya ingin tahu alasannya saja. Ya, Pak. Siap duduk. Kalau mau Bapak duduk. Kami bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Sekarang kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama. Duduk. Jangan ngalangin ayat duduk. Pasti punya alasan kenapa kamu ini terlambat. Kalau Bapak Oke, udah ya, jangan ribut, jangan berisik. Oke ya. Nah, itu tadi ya, namanya Tio, dia datang terlambat ke sekolah. Terus sama saya dipanggil, sama gurunya dipanggil ke ruang guru pas jam istirahat. Nah, ditanya kenapa bisa terlambat? Karena dia sepedanya rusak, gitu. Terus kenapa belum diperbaiki? Karena orang tuanya bekerja di luar kota, gitu. Jadi mulai pas hari itu bapaknya baru pulang sore ya, jadi langsung diperbaiki dan nanti dia tidak akan terlambat lagi. Gitu. Nah ini pas kerja kelompok, anaknya tidak membawa peralatan buat kerja kelompok. Kamu tahu alasannya kenapa kamu itu? Silakan dia kelas kita. Setiap orang pernah melakukan kesalahan dan kamu satunya. Apakah kamu mau memperbaiki kesalahan ini? Atau harus membawa tulis? Lalu mengapa kamu tidak membawanya? Padahal Bapak sudah informasikan kan sejak minggu lalu. Nah, kamu paham ya, guys? Nah, ketika kamu tidak membawa bahan tersebut, maka akan menimbulkan formasi kelompokmu. Alhamdulillah, formasi kelompokmu ada yang membawakan. Menurut kamu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki? Semoga ini bisa menjadi pelajaran yang baik ya. Nah, kita terulang lagi. Semoga dia sekarang bisa kembali ke sekolah. Oke ya. Itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi ya, seorang guru kepada muridnya. Jadi ada dua kasus, yang pertama namanya Tio, itu datang terlambat. Yang kedua itu Titis karena dia tidak membawa perlengkapan buat kerja praktek. Jadi untuk Tio dia jadi berusaha ya untuk memperbaiki sepedanya agar tidak datang terlambat lagi. Terus Titis dia akan menyiapkan 1 hari atau 2 hari sebelum praktek gitu bahan-bahan yang disiapkan seperti itu. Jadi supaya si anak tuh sadar sendiri, aku harus gimana gitu, aku harus bagaimana supaya memperbaiki itu.
Gitu ya. Itu yang kita harapkan dalam budaya positif dan menerapkan kesadaran budaya positif ini kepada anak-anak kita ya. Nah, jadi itulah yang harus kita terapkan di sekolah dan di rumah ya. Baik kita sebagai guru maupun juga sebagai orang tua. Seperti itu ya. Jadi harus menerapkan budaya yang positif karena yang paling mempengaruhi itu adalah lingkungan. Sekali lagi ya, adalah lingkungan. Kita harus menerapkan lingkungan yang positif di rumah dan di sekolah. Mungkin itu saja tentang budaya positif ini. Jika ada Bapak Ibu ada yang mau curhat gitu tentang di rumahnya menerapkan budaya positif ini gimana? Ada kesulitan atau apa gitu sebenarnya? Lihat ya. Oke, jadi mulai sekarang kita jangan menjadi seorang penghukum ya. Harus berubah ya. Kita lihat dulu nanti kita sebenarnya ada di posisi mana nih? Sekarang ini ada di posisi mana gitu. Kita perbaiki semuanya. Kita harus menjadi seorang yang berposisi sebagai manajer. Oke, inilah kami Dewan Guru SDN Sungai Buntu 3 ya. Kurang lebihnya mengenai materi budaya positif ini saya mohon maaf. Terima kasih karena Bapak dan Ibu Guru sudah menyempatkan waktunya ya di destinasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu boleh minta foto di sini Bu, bareng. Dipoto baris gitu sama saya. nanti ini semua ada di YouTube, tinggal ditonton ya. Ada di YouTube. Oke, mari Bapak dan Ibu, mulai hari ini kita terapkan budaya positif. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Bina Koordinasi Pendidikan dan yang terhormat Bapak Ibu Guru. Oke, kita langsung aja ya. Nah, ya di sini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif di sekolah dan juga di rumah. Ya, kita bertugas sebagai guru dan juga sebagai orang tua. Lanjut. Nah, ini ya. Karena di kurikulum kita saat ini yaitu kurikulum Merdeka, ya kita saat ini kita sudah mulai memasuki pembelajaran di paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di ini ada kompetensi yaitu namanya profil pelajar Pancasila, biasa disebut dengan P3, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis ya. Itu yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Nah, pembelajaran paradigma baru ini memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Konsep kunci modul budaya positif ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar tentang disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah ini, sekarang kita akan ke disiplin positif dulu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu biasanya dimaknai suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Lalu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ya, bukan ekstrinsik. Jadi kesadaran dalam dirinya ya.
Terus disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi supaya si anak-anak ini sadar ya. Contohnya kita ya, misalnya kita kalau berkendara menggunakan helm karena apa, Bu? Pak, Bu? Karena keamanan. Terus karena apa lagi? Karena takut polisi. Terus ada lagi? Kepanasan ya. Ya, sebenarnya nilai-nilai yang ada gitu ya, supaya kesadaran diri kita memakai helm itu sebenarnya untuk apa sih? Untuk keselamatan kan ya, untuk keselamatan kita. Misalnya kalau kecelakaan tidak terbentur atau apa gitu. Kalau takut polisi itu jadi kita lebih takut ke aturan ya, bukan ke kesadaran, bukan kita tidak sadar gitu ya, bukan tidak sadar tapi bukan ke kesadaran, jadi bukan ke keselamatan, itu lebih ke aturan, jadi takut ditilang oleh polisi gitu ya. Terus Pak, nah ini ya, oh ya tadi dulu belum, ya ini nilai-nilai kebajikan universal itu ya, di sini ada keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran dan lain-lain ya. Nah, motivasi dapat dipahami sebagai kekuatan tak terlihat yang dapat menggerakkan dan mengaktifkan atau mendorong seseorang untuk melakukan sebuah tindakan. Ketika kita memikirkan tentang motivasi, hal pertama yang menyerang itu adalah sumbernya, apakah motivasi tersebut berasal dari diri sendiri ataukah berasal dari luar. Lanjut. Nah ini ya kebutuhan kita ya, kebutuhan dasar manusia itu ini. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua adalah kebebasan, kesenangan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Kita tadi dulu Pak. Nah, cara bertahan hidup kita gimana sih ya manusia? Gimana cara kita bertahan hidup sebagai manusia? Makan, ya, bekerja, sudah mendapatkan uang untuk beli makan, ya, bersosialisasi, terus kebebasan, ya, ada kebebasan, ada kasih sayang dan rasa diterima. Perlu nggak Bu? Perlu ya. Kasih sayang dan rasa diterima perlu kan? Kita semuanya perlu merasa kasih sayang, penguasaan dan kesenangan. Lanjut Pak. Nah di sini motivasi perilaku manusia ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kita harus menghindari ini. Sebagai pendidik atau guru di sesuai dengan kurikulum ini ya, sesuai dengan zaman sekarang, kita harus menghindari ini ketidaknyamanan atau hukuman. Terus mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah seperti ini ya, ini contohnya. Kalau hukumannya biasanya murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Motivasi ini bersifat eksternal ya. Jadi siswa disiplin karena takut dihukum oleh gurunya gitu, bukan kesadaran dirinya gitu. Jadi takut karena bersifat eksternal itu ya. Terus yang mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, biasanya murid melakukan disiplin diri untuk mendapat imbalan, ujian, hadiah dan penghargaan. Motivasi ini juga bersifat eksternal ya, bukan dari dirinya. Lalu biasanya murid berperilaku karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Motivasi ini bersifat internal. Nah ini yang harus kita kembangkan, harus kita tumbuhkan pada peserta didik kita. Lanjut. Nah ini contoh perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh hukumannya itu adalah identitas gagal ya kalau hukuman. Sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Terus tidak nyaman untuk murid ya, dalam jangka waktu panjang. Pasti siswa yang pernah dihukum akan merasakannya, akan sakit hati, akan merasakan sakitnya walaupun dia sudah dewasa. Pasti akan membekas dalam waktu jangka panjang. Terus korban dapat keadilan, murid, anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Nah kalau konsekuensi itu ya, sesuatunya harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan,
murid anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, yang kita butuhkan adalah restitusi. Ini ya, ini adalah suatu cara untuk menerapkan disiplin positif. Restitusi itu merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapat penguatan, dan masalah akan terpecahkan. Nah, ini selanjutnya, jadi seperti ini ya, ini kata-kata yang negatif. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah gitu. Kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Kalau restitusi itu, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Seperti itu ya perbedaannya ya dalam bertanya. Terus peraturan adalah kamu. Nah ini ya, ini perbedaannya. Konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini ya? Jadi kita mulai dari sekarang kita menggunakan restitusi untuk mendorong disiplin ya, disiplin dan konsep diri yang kuat. Ini ada contoh, ini dulu Pak. Mana konsekuensi? Nah ini ya, ini nilai-nilai kebajikan, nilai kebajikan ya, nilai kebajikan dulu. Nilai kebajikan dari kembalikan barang ke tempatnya, berarti si anak itu memiliki nilai apa Bu? Kira-kira mengembalikan barang ke tempatnya. Jujur, disiplin, terus coba Pak. Bertanggung jawab. Ya. Jadi bertanggung jawab ya, mengembalikan barang ke tempatnya. Terus Pak yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apa nih kira-kira? Iya, dilarang mengganggu orang lain. Coba apa Pak jawabannya? Saling menghormati ya, ini ya. Ini tuh seperti kata-kata. Ini seperti kata-kata peraturan ya. Kita mulai dari sekarang kita rubah kata-kata peraturan itu menjadi sebuah keyakinan seperti ini. Terus nomor 3, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa nih? Disiplin. Terus Pak jawabannya coba. Menghormati orang lain dan komitmen. Ya sama ya, disiplin juga ya termasuk komitmen. Masuk. Dilarang melakukan kekerasan. Dan saling menghormati ya sama. Terus dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan ya. Terus bergantian atau menunggu giliran antri. Sama. Terus nomor 7 masih ada. Dilarang merokok. Dan menghormati orang lain juga ya. Oke, lanjut ke ini lagi yang di sini, ke slide. Oke. Nah ini konsep disiplin yang identitas gagal ya. Mulai sekarang kita hindari yang ini, hukuman dan penghargaan. Sekarang kita terapkan yang ini ya, konsekuensi dan juga restitusi untuk mengubah anak menjadi identitas yang sukses. Lanjut Pak. Nah ada contoh mana itu konsekuensi, mana hukuman. Kepala yang tadi. Mana itu hukuman, mana juga konsekuensi. Ini ya, tadi Pak.
Kayak ini ya, ke bawahnya nih Pak, terus Pak. Ini keyakinan. Nah ini. Oke, yang pertama ya, kasus pertama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa Pak? Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket. Coba Pak, apa? Hukuman ya. Jadi yang menyakitkan ya, intinya mah ke situ kalau hukuman. Kalau konsekuensi lebih ke tanggung jawabnya. Nah, ini nomor 2 nih, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Lalu murid diminta untuk push up. Hukuman ya. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapang basket pukul 12. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Hukuman ya, hukuman. Terus berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke, lanjut Pak, masih ada nggak? Masih ada. Oke, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Coba. Oke. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Konsekuensi ya. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit. Hampir sama kasusnya nih. Apa? Konsekuensi. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi ya. Kenapa? Karena pelajaran PJOK dia terlambat 10 menit tidak melakukan pemanasan kan. Kalau teman-temannya sudah gitu melakukan pemanasan. Jadi ini merupakan konsekuensi dia larinya di pelajaran bahasa Indonesia di pelajaran PJOK gitu. Iya, jadi pemanasan dulu sama seperti teman-temannya gitu 2 kali. Lalu membersihkan aja sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ini hukuman ya, membersihkan aja. Oke. Udah itu yang tadi Pak. Lanjut ke ini ya, menurut konsep disiplin dan penghargaan nih. Tapi kalau mengumpulkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya ya. Sebenarnya hukuman dan penghargaan itu menghancurkan ya. Iya kan? Kenapa? Karena dari hukuman tadi kan si anak merasa tersakiti gitu ya, ada membekas sampai. Terus penghargaan juga sebenarnya sama nih ya. Kenapa penghargaan disebut menghancurkan? Karena pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif nih, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan, penghargaan menghukum. Kenapa? Karena contohnya kita nih mendapatkan penghargaan, terus teman kita mendapatkan penghargaan, kita tidak nih. Padahal satu kerjaan sama, rajinnya sama, pokoknya sama lah kita bekerja sama. Tapi kenapa teman kita yang mendapatkan penghargaan? Nah itu lama-kelamaan bisa merusak hubungan kan, benar gak? Ya, terus contoh anak yang mendapatkan juara seperti itu ya, itu juga sama. Terus Pak, ke yang tadi dulu. Yang tadi dulu, nah ini penghargaan itu menghukum. Kenapa? Karena misalnya si anak ini sekarang juara 1 nih, pasti kedepannya juga si anak itu harus mempertahankan itu kan. Iya kan, jadi terbebani sebenarnya begitu. Itu yang maksud menghukum ini, terbebani. Jadi harus mendapatkan juara lagi kan, seperti itu. Nah itulah penghargaan ya, yang menghukum itu seperti itu. Jadi sebenarnya penghargaan memang penting untuk memotivasi, tapi efeknya seperti ini. Ada pengaruh di jangka panjang dan pendek.
Nah ini posisi kontrol restitusinya ya. Jadi ini caranya di budaya positif itu. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Oke, dan restitusi itu fokus pada solusi. Nah ini 5 posisi kontrol kita: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah sekarang kita ini nih ya, sebagai contoh penerapan 5 posisi kontrol yang tadi Pak. Nah ini sebagai penghukum biasanya ditandai dengan apa tuh? Nada suara tinggi, mata melotot, ya, jari menunjuk-nunjuk, itu namanya penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah itu menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Contohnya apa? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, kalau sebagai teman, misalnya dengan suara yang ramah, akrab, dan bercanda. Ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu kan sudah janji tidak akan terlambat lagi. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti Bapak bantu. Itu contohnya ya. Kalau pemantau mengandalkan catatan nih, contohnya data, stiker, daftar cek, nada suara, datar dan formal. Peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Itu sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai manajer, nada suaranya tulus dan tidak kaku. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Itu contohnya. Nah, jadi mulai dari sekarang kita harus kepada anak didik kita, ke anak didik dan anak kita juga ya, harus menempatkan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Jangan-jangan kita juga sekarang masih ada di posisi penghukum, bisa saja kan? Ya, makanya untuk menerapkan budaya positif itu, marilah kita berusaha menjadi seorang manajer, seperti seorang manajer, posisi kontrolnya. Lanjut. Nah ini ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Karena tadi supaya siswa itu sadar ya. Jadi bukan karena tekanan eksternal, jadi harus dari internal dia. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Tadi saya contohkan gitu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah itu, jadi si anak itu supaya sadar, kenapa sih ya untuk kesehatan gitu, bukan karena takut disanksi, takut polisi gitu. Terus keyakinan kelas itu akan bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan universal, tidak terlalu banyak ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Lalu meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Gitu. Nah ini contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas di awal tahun pembelajaran. Pak bisa replay dari titik. Jadi anak-anak dibebaskan membuat pertama peraturan kelas dulu, terus nanti kita akan berubah menjadi suatu keyakinan kelas. Nah setelah selesai ditempel dulu, kita samakan, kita kelompokkan mana yang sama peraturannya gitu. Misalnya jangan datang terlambat atau datang ke sholat tepat waktu, kan itu sama aja, kita gabungkan. Nah inilah pentingnya ya, sebuah kesepakatan kelas, keyakinan kelas seperti ini. Setelah selesai ditempel. Nah ini ya, ini lalu kita buat sebuah keyakinan kelas. Ini saya menggunakan aplikasi Canva. Ya, ini yang setelah dicetak, ditempel di ruang kelas, dibuat seperti banner. Lanjut. Nah ini isi keyakinan kelasnya. Awalnya saya mencetak itu karena ada gambar, tapi sudah ada diskusi dengan guru, saya merasa senang
kasus Tio, dia itu terlambat datang ke sekolah, jadi tidak langsung ditanyakan di kelas gitu. Jadi saya panggil pas jam istirahat ke kantor, ya kenapa alasannya, ternyata dia alasannya sepedanya rusak, rumahnya jauh, dan bapaknya dan orang tuanya tidak ada, sedang bekerja di luar kota, jadi tidak ada yang membetulkannya gitu. Nah terus jadi solusinya hari itu orang tuanya baru pulang, bapaknya dia baru akan berusaha untuk memperbaiki sepedanya. Lanjut. Oke, itu dua contoh tadi ya, dua contoh cara restitusi. Lanjut. Oke, terima kasih. Itulah contoh tadi restitusi. Marilah kita mulai dari sekarang menerapkan budaya positif ya, dan menempatkan diri kita di posisi kontrol sebagai seorang manajer. Oke. Mana? Ya inilah ya guru-guru Sungai Buntu 3, guru-guru Sungai Buntu 3. Oke. Ya itu saja tentang restitusi ya, tentang budaya positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Penerapan budaya positif sangat penting diterapkan di sekolah dan di rumah untuk menumbuhkan murid-murid atau anak kita menerapkan budaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama. Menumbuhkan murid-murid menerapkan disiplin positif dengan motivasi internal, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kumaha Pak pendapat Bapak tentang penerapan budaya positif di sekolah? Penerapan budaya positif sekolah ini sangat berpengaruh sekali kepada karakter peserta didik, maka harus ditanamkan semaksimal mungkin agar memberikan pengaruh yang positif dalam rangka membentuk karakter peserta didik yang bermental tangguh, beriman dan bertakwa serta disiplin. Ya, pesan-pesannya lebih ditingkatkan lagi kegiatan budaya positif ya, untuk meningkatkan kualitas peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlakul karimah dan disiplin. Belajar sama Pak Jenal seru, gak pernah marah, baik, jadi rame. Hai, belajar sama Pak Jenal menyenangkan, rame, gak pernah marah, baik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Saini Anugrah, siswi kelas 5 dari SDN Sungai Buntu 3. Awalnya saya merasa takut karena saya tidak membawa bahan praktik di kelas saya yang dibutuhkan oleh teman-teman kelompok saya. Tapi saya senang sekali karena saya diajak berdiskusi oleh Bapak Guru dan menemukan solusi atas kesalahan saya. Saya akan mencatat jika ada tugas dan akan mengumpulkan tugas itu lebih awal agar saya tidak lupa jika ada tugas kelompok seperti ini. Terima kasih Bapak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tio Tirta Aji, siswa kelas 5 SDN Sungai Buntu 3. Awalnya saya merasa takut dihukum karena saya datang terlambat. Tapi setelah diajak diskusi oleh Bapak Guru, saya merasa senang. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Terima kasih Bapak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.